beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Dalam seri ke-169 ini didukung oleh para pemain Marlon sebagai Kakitan Parawang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Perempuan tua itu terus mengejar lawannya dengan senjatanya yang berbentuk sebuah selendang berwarna kuning. 20 jurus segera berlaru. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Dua orang tua itu nampaknya tak ada yang mau mengalah. Dan dua-duanya mempunyai tingkat kepandaian yang agaknya seimbang. Demikian pula jurus-jurus yang mereka gunakan sama anehnya. Tapi menginjak jurus yang ke-23, nampak si kakek mulai keteter. Mendadak, laki-laki tua yang berpakaian seperti seorang petani itu melompat mundur sambil menghindari sergapan ujung selendang kuning. Tunggu. Aku belum kalah. Pertahananmu sudah kedodoran. Kau tinggal menunggu beberapa jurus lagi untuk menyerah, Tapi Ontong. Kita harus bertarung secara adil. Kau selalu curang. Kau menggunakan senjatamu, sedangkan aku mempertahankan diri dengan tangan kosong. Tentu saja aku menjadi kedodoran. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pertarungan, ya. Kita sama-sama bertarung dengan senjata. Ayo.
Sambil tersenyum-senyum kecil, si kakek segera melepas ikat kepalanya. Ternyata ikat kepala itu ukurannya cukup panjang, barangkali lebih dari 5 debar. Warna ikat kepala itu hitam legam. Lelaki tua berjenggot putih dan bertubuh kurus itu memilin-milin ikat kepalanya dan membentuknya seperti seekor ular. Mendadak dia memutar-mutar ikat kepala itu, dan pada saat berikutnya, awas! Bagus. Ikat kepala geledek ini masih bisa bekerja dengan bagus. Nah, bagaimana Kambing Peot? Kita lanjutkan lagi pertarungan kita. Aku sudah siap sekarang. Ayo, kita bisa bertarung secara adil. Kau boleh sesuka hatimu melambai-lambaikan selendangmu yang butut itu. Ayo, marilah kita lihat mana yang lebih unggul, selendangmu yang butut itu atau yang ikat kepala geledekku yang hebat dan perkasa ini. Jangan, Kek, jangan. Hentikan semua ini. Hentikan. Biar saja mau apa dia. Aku tidak takut menghadapi ikat kepala hitamnya yang seperti gombal amoy. Jangan, Nek. Kumohon jangan. Hentikanlah perkelahian ini. Kumohon, hentikanlah semuanya ini. Saya tidak ingin nenek dan kakek bertengkar karena saya. Kau melihat sendiri kan? Dia yang menyerangku lebih dulu. Aku harus membela diri kan? Tapi kau yang datang menyusul kami. Kaulah yang menjadi gara-gara. Bukan hanya kau yang menolong perempuan itu. Bukan hanya kau yang menyelamatkannya. Kalau aku tidak segera menghalang-halangi Segoro Winotan, kalian berdua sudah dicincang habis. Sudahlah, Kek. Mengapa soal kecil seperti ini harus diributkan? Saya sudah merasa bersyukur karena bisa menyelamatkan diri. Tanpa pertolongan kakek dan nenek, saya kira sekarang ini saya sudah ditangkap prajurit-prajurit Kediri. Nah, pengakuan seperti itulah yang kuinginkan. Tapi ya, memang Kambing Peot itu makhluk serakah. Iya, dia mau berjasa sendiri, dia mau hebat sendiri, mau menonjol sendiri. Kau memang musuh bebuyutan. Kita mungkin ditakdirkan sebagai musuh bebuyutan. Kau selalu mengajakku bersaing dalam segala hal. Kau pikir kau dapat mengalahkan aku? Dapat melebihi aku? Kau juga tidak mungkin mengalahkan aku. Kau hanya iri saja. Dan kau dengki, hatimu curai. Dan hatimu busuk. Kau sangat menyebalkan. Aku menyebalkan. Kau jangan membohongi hatimu sendiri. Bukankah sebenarnya kau tertarik padaku? Aku belum menjadi gila. Kau hanya seekor sapi ompong. Kau cuma seorang laki-laki jompo. Aku lebih senang melihatmu segera mampus. Jangan begitu. Itu namanya kejam. Kalau aku mampus, siapa yang akan kau ajak bertengkar? Siapa? Ayo. Kau pasti akan benar-benar kesepian. Iya, kau akan duduk seharian sepanjang hari. Dan begitu menyadari bahwa kau benar-benar tidak punya teman lagi, kau akan menangis sejadi-jadinya. Kau akan selalu dirundung kesepian. Kau akan menjadi perempuan tua yang paling malang di dunia ini. Wajahmu yang sudah peot itu akan semakin kisut, semakin berkerut. Dan kau pasti akan kelihatan seperti hantu kesiangan. Kurang ajar. Sudahlah, Nek. Sudahlah. Jangan diteruskan lagi. Hati saya menjadi sedih melihat nenek dan kakek bertengkar gara-gara saya. Saya mohon, kalian jangan bertengkar lagi. Saya mohon nenek dan kakek tidak bertengkar lagi. Ya memang sebaiknya begitulah. Tapi terserah Kambing Peot itu. Ya, baik. Kita tidak akan bertengkar lagi. Memang tidak ada untungnya bertengkar dengan si sapi ompong itu. Tapi kau harus segera pergi dari sini dan jangan mengikuti aku lagi. Tidak bisa. Kau tidak bisa mengusirku begitu saja. Lalu mau apa kau mengikuti kami? Apa perlumu? Ayo sana, cepat pergi. Lalala, siapa yang mengikuti kamu? Siapa? Wong, aku ingin melindungi perempuan itu. Aku kasihan padanya. Kalau aku jauh-jauh menyusul sampai kemari, ya sama sekali bukan karena kamu.
tapi karena perempuan itu. Tuh, aku ingin melindunginya dari ancaman bahaya. Aku sendiri bisa melindunginya. Aku tidak percaya. Akan kubuktikan bahwa aku mampu melindunginya. Pokoknya tidak percaya. Sudahlah, Nek, Kek. Saya sama sekali tidak mengerti mengapa kakek dan nenek selalu bertengkar. Bukankah sebenarnya tak ada masalah yang berat? Mengapa harus bertengkar? Kalau kakek dan nenek selalu bertengkar, sebaiknya saya pergi saja. Jangan. Kemana? Biarlah saya meneruskan perjalanan sendiri saja. Biarlah prajurit-prajurit Kediri itu menangkap saya. Kalau nenek tidak mau mengalah, kakek juga tidak mau mengalah. Biar saya sajalah yang mengalah. Oh, jangan begitu. Kau kan masih muda. Masa yang muda yang harus mengalah? Baiklah. Biar aku saja yang mengalah. Nah, sekarang apa maumu? Saya mohon, nenek dan kakek jangan lagi bertengkar. Oh. Baiklah, kami tidak akan lagi bertengkar. Bukankah begitu lebih baik, Sapi Ompong? Iya. Kau kira begitu lebih baik, Kambing Peot? Saya kira baik nenek maupun kakek telah berjasa menolong saya. Saya tidak bisa melupakan dua-duanya. Saya yakin nenek adalah orang yang baik. Demikian pula, saya yakin kakek adalah orang yang jujur dan berbaik hati. Tapi saya tidak habis mengerti mengapa orang yang sama-sama baik bisa bermusuhan. Ya, sudahlah. Sekarang bagaimana, Sapi Ompong? Kau mau ikut kami atau mau pergi ke tempat lain? Kalau kau mau ikut kami, terserah. Asal kau jangan mengganggu aku lagi. Tapi ingat, kalau aku melakukan ini adalah demi menjaga perasaannya. Demi dia. Sama sekali bukan demi kau. Wah, aku tidak peduli. Aku pun melakukan ini bukan demi kau, tapi semata-mata untuk menjaga keselamatannya. Akhirnya mereka bertiga meneruskan perjalanan bersama-sama. Bola matahari mulai menggelinding ke arah barat ketika mereka merambah kaki Gunung Welirang. Udara menjadi dingin dan angin sejuk bertiup dari sela-sela bukit. Mesin kelihatan lelah. Mereka lalu mencari tempat yang nyaman untuk istirahat sambil sekalian mencari air minum yang bersih. Jernih dan dingin. Nek, apakah air ini cukup bersih untuk diminum? Kau bisa minum air ini sepuas-puasmu. Semua air di daerah pegunungan cukup bersih untuk diminum. Tapi jangan minum terlalu banyak, nanti perutmu sakit. Iya, Nek. Segar sekali air ini. Kalau saja jiwa manusia bisa sesegar air ini, tentulah tak ada kesulitan di dalam hidup. Ayo, Nek. Nenek tidak minum. Aku sekalian akan membasuh mukaku, Nek. Sapi Ompong, mengapa kau tidak turun kemari? Mengapa kau malah duduk termangu-mangu di situ? Kukira kau perlu juga minum sedikit. Wajahmu itu sudah tidak karuan, tahu? Kalau kau minum sedikit, wajahmu akan nampak lebih segar. Sudah. Kau tidak perlu mengatur orang lain. Kau memang dasar sapi ompong. Kambing Peot, kau pikir dengan minum air yang jernih itu, pipimu akan sembuh dari kempot? Sekalipun minum sampai perutmu melembung, pipimu akan tetap saja kempot. Sekali Kambing Peot, tetap saja Kambing Peot. Kurang ajar kau. Sudahlah, Nek, sudah. Jangan layani dia. Saya kira dia tidak bersungguh-sungguh. Dia hanya bercanda, Nek. Setelah sesaat lamanya beristirahat, mereka pun kemudian meneruskan perjalanannya kembali.
Jalanan sekarang mulai menanjak. Sekali waktu, Meisin nampak tersengal-sengal dan buru-buru perempuan tua itu memapahnya. Pelan-pelan saja ya, Nek ya. Pelan-pelan saja. Tunggu dulu. Berhenti. Ini mau kemana? Perjalanan ini mau kemana? Apa urusanmu mau tahu tujuan kami? Ikuti saja kalau kau mau. Kalau tidak mau ya sudah, sana pergi. Aku tahu. Kau pasti akan membawanya ke rumahmu kan? Iya, aku memang akan membawanya ke Randu Waton. Kukira dia lebih baik dibawa ke Randu Lanang. Alah, tidak ada alasan untuk membawanya ke Randu Lanang. Ayah, di sana lebih aman. Tempat tinggalku, Randu Lanang itu, wah lebih aman. Di samping itu tempatnya juga lebih baik. Mana mungkin, tempat tinggalmu kotor dan jorok. Lebih baik dia ikut aku ke Randu Waton. Di sana lebih nyaman, tahu? Kau pikir rumah tinggalmu itu seperti istana apa? Paling tidak rumah tinggalku tidak seperti kandang sapi ompong. Sudah. Ayo jalan saja. Tunggu dulu. Perundingan belum selesai, jalan saja. Pokoknya aku mau membawanya ke rumahku, ke Randu Waton. Tidak bisa. Siapa yang melarang? Aku. Kau benar-benar sapi tua yang menyebalkan. Tidak bisa. Sudah, Nek. Sudah. Mengapa nenek dan kakek bertengkar lagi? Sudah. Sekarang, begini saja ya. Kita serahkan saja pada orang yang bersangkutan. Bagaimana? Kau mau ikut kambing peot itu ke Randu Waton, ataukah mau ikut aku ke Randu Lanang? Ya, tapi sebaiknya kau ikut aku saja. Di rumahku kau tidak perlu cemas lagi. Kau tidak perlu takut kelaparan. Di sana banyak buah-buahan hutan yang bisa dimakan. Kalau kau ingin makan daging, sekali waktu aku bisa menangkap seekor banjangan yang kebetulan nyasar. Wah, pokoknya lebih enak di Randu Lanang. Randu Waton tidak ada apa-apanya, kecuali kambing peot yang cerewet. Setan belang, kau tidak boleh membujuk dia dengan cara sekotor itu. Sudahlah, Nek. Biarlah aku yang akan memutuskan. Begini, Kek. Gimana? Memang sebaiknya saya ikut nenek ke Randu Waton saja. Begitu. Bukannya saya tidak menghargai maksud baikmu, Kek. Tapi, ya, memang sebaiknya saya tinggal bersama nenek. Nah, bagaimana sekarang? Apa kau masih juga mau keras kepala? Dia memilih tinggal bersamaku. Rupanya dia tidak begitu percaya padamu. Apa lagi yang kau tunggu? Ayo cepat pergi, cepat. Kau memang kepala batu. Tunggu dulu. Baik, aku akan pergi. Sudah kabur dia sekarang. Makhluk menyebalkan itu tidak akan mengganggu kita lagi. Tapi sebenarnya dia orang baik. Alah, dia brengsek. Laki-laki itu brengsek. Sudahlah. Tidak ada gunanya kita membicarakan seekor sapi ompong. Lebih baik kita meneruskan perjalanan. Kukira sebelum malam tiba kita sudah akan sampai di Randu Waton. Mereka berdua melangkah di jalan setapak yang terus menanjak. Udara menjadi semakin dingin.
Dari jauh nampak desa Kalisaludung, samar-samar di balik kabut. Desa itu merupakan desa terakhir yang telah mereka lewati semenjak meninggalkan perbatasan desa Hambal. Perjalanan semakin berat dan melelahkan. Mesin seringkali mengajak berhenti untuk sekedar menarik nafas. Dan benar apa yang dikatakan perempuan tua itu. Menjelang senja, mereka pun tiba di Randu Wadon. Nah, inilah rumah tinggalku. Bagaimana keadaannya? Cukup nyaman, bukan? Nah, kalau kau ngantuk, kau bisa tidur di pojok ruangan itu. Iya, Nek. Terima kasih. Kukira tempat ini cukup nyaman untuk istirahat. Tempat ini namanya Randu Wadon. Sedangkan tempat yang ditinggali si sapi ompong itu namanya Randu Lanang. Tempatnya tidak jauh dari sini. Hanya menyeberang sebuah bukit kecil di depan itu. Ada apa? Saya lelah sekali, Nek. Saya lelah dan mengantuk. Oh. Kalau begitu, sebaiknya kau tidur saja sekarang. Ayo, tidurlah. Aku akan menjagamu di sini. Kalau kau membutuhkan apa-apa, mau minum misalnya, panggil saja aku. Iya, Nek. Terima kasih. Mesin kemudian merebahkan tubuhnya di sudut ruangan, di atas tumpukan daun-daun kering yang merupakan alas tidurnya. Tak lama kemudian, karena lelah dan ngantuk, dia pun segera terlelap. Tutur Tinular, serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Singasari bukan lagi sebuah tempurung yang mengapung di Muara Sugalu, melainkan telah berganti wajah menjadi sebuah armada kapal perang yang ditakuti negeri-negeri lain yang jauh. Tutur Tinular, kisah yang penuh dengan perjuangan, intrik, politik, kisah asmara, dan dendam yang membara. Jika hari telah tidur di pangkuan malam, kukirim bisikan hatiku ini bersama angin. Biarpun bulan pucat kedinginan, biarpun bintang merintih di langit yang jauh, aku kan tidur dengan tenang sambil memeluk senyummu dalam kehangatan mimpiku. Jangan, hentikan semua ini. Narirati, minggirlah kau. Tidak, jangan Kakang Kamandanu. Jangan bertengkar dengan saudaramu sendiri. Aku tidak mempunyai saudara seekor serigala. Minggirlah dan lihatlah bagaimana pisau ini akan menguliti serigala jahanam itu. Tutur Tinular dapat Anda simak setiap hari jam 6 petang sampai jam 7 malam hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Anjar Gunadi selaku Kapolres Pamekasan bersama 1033 FM Radio Karimata Kebanggaan Madura. Saya mengajak segenap lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk bersama-sama mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan, ketertiban masyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran hukum agar tercipta keamanan, ketertiban dan keselamatan sehingga
sehingga dapat terwujud Pamekasan sebagai kota gerbang salam yang aman, sejahtera, berkualitas bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapasitas Lapas Banyuwangi harus segera membantu warga yang tinggal di kaki Gunung Wilis, tepatnya di Dusun Karangan. TKI Hasan Taufik dan Sab Atun di penjara. Rangkaian informasi dari berbagai kota di Indonesia bisa Anda ikuti hanya di Jaring Radio. Jaring Radio bisa Anda ikuti di 12 radio jaringan. Radio Suara Surabaya, Idola FM Semarang, Mandala FM Banyuwangi, Ida Sakti Batu, Andika FM Kediri, Sentral FM Lumajang, Suara Bojonegoro Indah, Wijaya Kusuma Madiun, Suara Karimata FM Pamekasan, Nada FM Sumedang, Maja FM Mojokerto, Rakosa FM Yogyakarta, dan Rama FM Bondowoso. Ikuti Jaring Radio tiap Senin sampai Sabtu pukul 8:05 pagi, pukul 5:05 sore, dan pukul 8:45 malam. Dipersembahkan oleh Speedy Speed that you can trust. Pasukan, kumpul. Misi kita dukung si kakak latihan skateboard. Siap. Ayah lapor, tugas transportasi. Mobil siap antar ke taman. Kakek lapor, tugas dokumentasi. Adik lapor. Tugas adik apa ya? Kakak mau action nih. Mending kamu uploadin trik skateboard kakak ke YouTube aja. Pakai laptop kakak bisa kan? Tapi kak, emangnya di taman ada koneksi speedy modem wifi kayak di rumah? Iya ya. Nggak usah khawatir sayang. Kan sekarang ada Speedy Flash. Dengan senjata rahasia USB modem flash, bisa untuk berlima. Di mana aja tetap bisa internetan cepat kayak di rumah. Lah, bayarnya gimana? Tetap terkendali, karena semua dalam satu tagihan. Alright. Oke pasukan? Siap meluncur tanpa batas. Speedy Flash. Untuk registrasi hubungi 147 atau datang ke Plaza Telkom dan Grapari Telkomsel. Aduh, capek. Masa harus ngirim SMS-nya satu persatu sih? Ngapain repot sih? Pakai aja Fleximilis. Fleximilis? Iya, Fleximilis. Sekali kirim SMS, langsung bisa diterima sampai 1000 anggota. Caranya? Ketik create, spasi nama komunitas, spasi username, spasi password, kirim ke 333. Jumlah anggota dalam suatu Fleximilis sampai dengan 1000 nomor Flexi dengan kode area manapun. Terus, ngirim dan terima SMS-nya? Ketik aja nama komunitas, titik, koma, kemudian tulis pesannya, lalu kirim ke 333. Mau sekali kirim SMS bisa diterima banyak orang? Gunakan Fleximilis. Info lebih lanjut hubungi 147 atau klik www.telkomflexi.com. Flexi lebih irit kan. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap. Dari bahan alami, proses multiplikasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja pasti lebih sedap. Kecap sedap, Rasakan bedanya. Pohon randu alas itu memang benar-benar berukuran raksasa. Pangkal batangnya luar biasa besarnya. Barangkali besarnya ada 8 kali pelukan laki-laki dewasa. Tingginya pun tidak tanggung-tanggung. Dahan-dahannya seperti jari-jari tangan yang hendak mencakar-cakar angkasa raya. Akar-akarnya menjalar ke sana kemari, sampai ke tempat-tempat yang jauh. Dan di bagian pangkal batangnya, akar-akar itu tingginya mencapai 5 depa, sehingga bisa membentuk sebuah ruangan semacam gua. Pohon randu raksasa itulah
yang terkenal dengan nama Randu Wadon. Disitulah sekarang ini Maisin tinggal bersama perempuan tua yang telah menolongnya. Kasihan sekali perempuan itu. Guratan-guratan di wajahnya dan pancaran matanya sudah berbicara banyak. Sekalipun dia sudah berusaha keras, tapi dia takkan mampu menyembunyikan kepedihan hatinya. Kasihan. Dia kelihatan lelah sekali. Apa sebenarnya yang telah dialaminya? Ya, hidup memang aneh. Apa yang nampak di luar belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam. Orang harus tabah. Setiap saat pukulan gelombang kehidupan akan datang menerpa. Kita sudah sampai di mana ini? Hei, Pak Kepala Desa, kita sudah sampai di mana ini? Kita sekarang ini berada di desa Kali Saludung, Tuan Prajurit. Jalan itu menuju kemana? Yang ke sebelah kiri itu? Jalan itu menuju desa Temu Lawas, Tuan. Kalau kemudian kita mengambil jalan memutar, melewati desa Lagundi, maka akhirnya kita bisa sampai di kota Singasari, Tuan. Yang itu, jalan yang menuju ke atas itu akan sampai di mana itu? Iya. Itu jalan menuju ke lereng Gunung Welirang, Tuan Prajurit. Apakah bisa ditempuh dengan kuda? Tidak bisa seluruhnya, Tuan. Setelah 50 pal jauhnya, kita terpaksa harus berjalan kaki, Tuan. Sebab jalannya cukup berbahaya. Banyak jurang-jurang yang dalam, Tuan. Apakah kira-kira masih ada tempat yang bisa digunakan untuk persembunyian di atas sana? Sebenarnya setelah desa Kali Saludung ini tidak ada tempat lagi yang dihuni manusia, Tuan. Tapi masih ada beberapa tempat yang diberi nama. Kalau kita mendaki lereng Gunung Welirang, kita bisa singgah di Randu Lanang, Randu Wadon, Watu Putih, Watu Belah, Banyu Anget, ataupun Banyu Hening. Tapi semua itu hanyalah sekedar nama-nama dari suatu tempat, Tuan. Maksudmu, tempat-tempat itu tadi tidak dihuni manusia, begitu? Iya, begitu, Tuan. Tempat-tempat itu tidak ada yang menghuni. Mungkin ada 1-2 orang yang sering singgah di sana. Tapi itu pun jarang sekali, Tuan. Apalagi ke tempat yang bernama Randu Lanang ataupun Randu Wadon. Saya kira tidak seorang pun dari warga desa Kali Saludung ini ingin pergi ke sana, Tuan. Kecuali mereka mempunyai keperluan-keperluan yang khusus. Mengapa begitu? Karena konon kabarnya di Randu Lanang ataupun Randu Wadon dihuni 2 orang makhluk halus, Tuan. Randu Wadon dihuni makhluk halus yang bercirikan perempuan. Sedangkan di Randu Lanang dihuni makhluk halus yang bercirikan laki-laki, Tuan. Entahlah sampai di mana kebenaran cerita itu. Hamba tidak tahu pasti, Tuan Prajurit. Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu, Pak Kepala Desa. Tapi sepertinya aku tertarik untuk meneliti keadaan di sekitar desa Kali Saludung ini. Baiklah, ayo sekarang kita jalan lagi. Ayo, jalan lagi. Ayo. Kau kelihatannya sudah lebih segar sekarang. Saya tidur nyenyak sekali, Nek. Iya, aku tidak berani mengganggumu. Kau tidur seperti orang mati saja. Saya heran melihat nenek. Nenek kelihatannya sudah cukup tua, tapi masih segar, masih tegar. Tubuh nenek juga kelihatan masih kuat sekali. Aku tidak pernah berpikir macam-macam. Aku ini orang bebas. Aku senang sekali berjalan jauh. Aku senang bergaul dengan hal-hal yang masih bersifat alamiah. Biasanya, aku belum tentu bertemu dengan orang lain sebulan sekali. Iya, saya masih kurang berpengalaman. Saya masih harus banyak belajar tentang hidup dengan segala bagian-bagiannya, Nek. Kau benar. Pengalaman itu perlu. Tapi keinginan belajar bisa membuat orang menjadi maju. Oh, iya. Selama ini aku malah belum tahu siapa namamu. Siapa kau ini sebenarnya?
Saya bukan warga pribumi, Nek. Saya berasal dari negeri seberang lautan. Tanah leluhur saya bernama Mongolia. Sedangkan nama saya Meisin. Meisin. Namamu saja kedengarannya aneh di telingaku, Meisin. Lalu mengapa kau bisa menjadi seorang pelarian di negeri ini? Ceritanya agak panjang, Nek. Meisin lalu menceritakan apa saja yang dialaminya semenjak meninggalkan negeri leluhurnya. Ada 3 orang laki-laki yang hadir dalam kehidupannya, yang kemudian meninggalkan kesan yang paling dalam. Yang pertama adalah Pendekar Lo, suaminya yang amat dicintainya, yang kemudian meninggal dalam pelarian karena luka-lukanya. Kedua adalah Arya Kamandanu, laki-laki yang dianggap mempunyai sikap dan watak cukup baik, yang selalu memberikan penghiburan dan harapan selama dia hidup terlunta-lunta di negeri orang, dan yang sekarang telah menjadi suaminya. Dan laki-laki ketiga adalah Arya Dwi Pangga. Laki-laki ketiga inilah yang tiba-tiba saja hadir dalam kehidupannya dan kemudian menghancurkan segala yang baik yang pernah dimilikinya sebagai seorang wanita. Demikianlah, Nek. Arya Dwi Pangga inilah yang menghancurkan hidupku. Dia telah merobek-robek kesetiaanku sebagai seorang wanita. Dia telah mencampakkan diriku ke tengah-tengah comberan yang paling kotor, Nek. Bagiku, Arya Dwi Pangga adalah sebuah mimpi buruk. Dia seperti momok yang selalu menghantui langkah-langkahku sampai sekarang. Sampai entah kapan akan berhenti. Oh, jadi bayi yang kau kandung ini adalah anak Arya Dwi Pangga. Iya, Nek. Bayi ini datang dari dunia yang sangat gelap. Bayi itu tidak berdosa. Kau juga tidak berdosa. Arya Dwi Pangga itulah yang harus dihukum berat. Manusia berjiwa iblis, laki-laki berhati serigala. Tapi sudahlah, Meisin. Kau tak perlu mengingat-ingat itu lagi. Kau harus berani menatap ke depan. Kau masih cukup muda. Dunia ini masih terbentang luas di hadapanmu. Jangan gentar. Kalau kau mampu tetap tersenyum dengan hati yang tabah, maka semua kesulitan akan cepat berlalu. Iya, Nek. Saya pun sudah menyadari hal itu. Dan saya sudah pasrah menerima nasib. Lalu sekarang apa rencanamu? Saya... Lihat, ada tapak kaki manusia di sini. Benar, Kakang. Sepertinya tapak-tapak kaki ini belum lama. Mungkin ada beberapa orang yang singgah di sini sebelumnya. Mungkin mereka bermaksud istirahat sambil mencari air bersih, Kakang. Bagaimana pendapatmu, Pak Kepala Desa? Wah, kalau tuan-tuan mau meneruskan perjalanan ke atas, hamba kira tidak bisa lagi menggunakan kuda, Tuan. Ya, saya kira begitu. Kuda-kuda itu bisa kita tinggalkan di sini. Lihat, Kakang. Lihat, di sebelah sana itu ada asap mengepul dari balik pohon-pohon liar. Ya, pasti ada orang di sana. Iya, maaf, Tuan. Kalau tidak salah, asap itu berasal dari bawah pohon randu wadon, Tuan. Pohon randu wadon? Ya. Yang katanya dihuni hantu berciri perempuan itu. Benar, Tuan. Lihat saja. Pohon randu raksasa yang menjulang tinggi ke angkasa itulah pohon randu wadon, Tuan. Kalau kita tempuh dengan perjalanan kaki, berapa lama kita akan sampai di sana? Ya, sekalipun pohon itu tampak dari sini, Tuan, tapi sebenarnya jaraknya masih cukup jauh. Barangkali menjelang malam nanti kita baru akan sampai di sana, Tuan. Kakang, apakah kita perlu ke sana? Ya, kenapa? Kau takut berhadapan dengan hantu itu? Bukan begitu, Kakang. Saya khawatir perjalanan kita akhirnya akan sia-sia saja. Mengapa kita tidak mencarinya ke tempat lain? Setelah kita jelajahi daerah di sekitar ini, barulah kita mencari ke tempat yang lain. Apakah ada di antara kalian yang takut berhadapan dengan hantu?
Yang takut hantu jangan jadi prajurit. Ayo kita berangkat. Ayo. Mesin. Iya, Nek. Aduh, saya di sini. Saya sedang membakar umbi talas, Nek. Kau sembrono sekali. Cepat matikan api itu. Ada apa, Nek? Cepat matikan. Ayo. Iya, Nek. Akan saya matikan. Mesin, jangan menyalakan api di siang hari. Api akan menimbulkan asap yang bisa dilihat orang dari jarak yang cukup jauh. Coba kalau sampai prajurit-prajurit Kediri itu melihat asap, mereka akan segera mencurigai tempat ini. Kalau kau ingin menyalakan api, lebih baik malam hari saja. Iya, Nek. Saya lupa. Saya tidak akan menyalakan api di siang hari lagi. Nah, sekarang duduklah baik-baik. Aku akan bicara denganmu. Mesin. Iya, Nek. Kau berani tinggal sendirian, tinggal di tempat ini, bukan? Mengapa tidak, Nek? Saya kira tempat ini cukup aman. Tempat ini juga cukup nyaman untuk istirahat. Saya kira tak ada yang perlu ditakutkan, Nek. Oh, bagus kalau begitu. Memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Tempat ini jarang dikunjungi manusia. Nenek mau pergi kemana? Mesin, sekalipun kau senang dan betah tinggal di tempat ini, tapi kau tidak mungkin tinggal di sini untuk selamanya. Kau mempunyai suami. Kau harus bisa bersatu kembali dengan suamimu itu. Jadi, Nenek mau pergi mencari suami saya? Ya, aku akan berusaha menemukan suamimu kembali. Apakah itu tidak terlalu sulit, Nek? Saya sendiri tidak bisa mengira-ira di mana sekarang ini Kakang Kamandanu berada. Bagaimanapun usaha itu perlu, Mesin. Kau tidak bisa hanya mengeluh dan menyesali nasib. Jangan putus asa. Tapi juga jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Keyakinan dan semangat tetap kita butuhkan. Tapi, Nek, kemana Nenek akan mencarinya? Negeri ini sangat luas, Nek. Dan lagi, kita tak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi pada diri Kakang Kamandanu. Aku sudah kenal baik daerah ini. Lereng Gunung Belirang, lereng Gunung Arjuna dan Anjasmara aku kenal baik. Aku yakin kalau memang suamimu itu masih hidup, aku akan bisa menemukannya. Tapi tentu saja kalau Sang Hyang Widi mengizinkan. Karena itu kau harus membantu usahaku ini dengan doa-doa permohonan. Baiklah, Nek. Setelah Nenek pergi nanti, saya akan terus berdoa. Saya akan terus memohon kepada Yang Maha Kuasa. Saya tidak akan berhenti memohon sebelum Nenek kembali. Mesin mendengarkan dengan penuh seksama segala petunjuk yang diberikan perempuan tua yang sekarang dikenalnya dengan nama Nini Ragarunting. Setelah dirasa cukup, perempuan tua itu pun segera meninggalkan pohon randu wadon. Tubuhnya segera lenyap di balik gerumbulan pohon-pohon liar di bawahnya. Mesin merasa terharu sekali. Harapannya kembali terbuka. Dan dia seperti melihat bunga-bunga harapan itu bertebaran di depan pelupuk matanya. Oh, Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Kabulkanlah permohonanku ini. Berilah petunjuk Nini Ranggarunting agar bisa menemukan Kakang Arya Kamandanu. Oh, dengarkanlah permohonanku ini. Dengarkanlah dan kabulkanlah permohonanku ini. Kita berhenti dulu sebentar. Berhenti dulu. Wah,
Pohon randu itu besar sekali, Kakang. Mungkin benar apa yang didesas-desuskan orang. Mungkin ada hantunya. Lihat saja, Kakang. Pohon itu menyeramkan sekali. Persetan dengan hantu. Pokoknya kita harus menemukan wanita pelarian itu. Nyawa kita menjadi taruhannya. Kita tidak mungkin kembali ke kota Singasari dengan tangan hampa. Aku tidak berani menghadap tuanku Mantri Segoro Winotan kalau hanya untuk melaporkan kegagalan. Nah, kita sudah sampai di sini. Sekarang kita harus menggeledah dan memeriksa keadaan di sekitar sini. Coba kalian nyalakan obor. Ayo. Cepat, nyalakan obor. Ayo cepat. Bagus. Sekarang kita bergerak menyebar. Pohon randu wadon itu akan kita kepung dari berbagai jurusan. Tunggu, Kakang. Tunggu. Ada apa lagi? Masih soal hantu, ha? Bukan, Kakang. Bukan. Aku melihat cahaya pelita kecil dari bawah pohon randu raksasa itu, Kakang. Oh iya, benar Tuan. Hamba juga melihatnya. Pasti ada orang di bawah pohon besar itu, Tuan. Siapapun orang itu harus ditangkap. Syukur kalau dia wanita pelarian yang sedang kita cari-cari. Ayo, cepat jalan. Hati-hati. Jangan menimbulkan suara terlalu keras. Pelan-pelan saja. Ayo. Prajurit Kediri itu segera bergerak perlahan-lahan. Beberapa orang di antara mereka membawa obor. Nah, apakah akhirnya mereka akan bisa menangkap Mesin? Dan bagaimana dengan usaha Nini Raka Runting? Apakah dia bisa menemukan Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.